Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan belajar mengajar hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, Bu absen dulu. Mbak Selina tadi hadir, Mbak Cynthia hadir. Siswanya ada 29. Oh, ada tidak hadir satu ya? Mas Rohmat. Ada suratnya, Mbak? Iya. Oh, satu. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman kalian ada yang tidak masuk karena sakit, Mas Rohmat sakit, jadi tidak bisa masuk untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari seperti biasa. Nah, kita doakan semoga Mas Rohmat lekas sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya, anak-anak. Ibu ingatkan lagi, jaga kesehatan kalian, rajin-rajin cuci tangan dan istirahat yang cukup. Kelihatannya hari ini kok lemes sekali. Ini masih pagi loh. Ya. Ini kenapa ini kalian kok ngantuk lemes sekali? Ayo sekarang kita hadap ke timur semua, ayo. Yuk, pegang pundak teman kalian semua. Nah, dipijet-pijet pundak temannya. Dipijet-pijet. Ya, pegang kepala teman-teman. Dipijet-pijet. Biar pusingnya hilang, biar semangat lagi pagi ini. Oke, kalian sekarang madep ke barat. Pegang pundak teman kalian semua. Dipijet-pijet. Sekarang kepalanya gantian namanya. Oke, udah ya. Udah semangat lagi ya. Oke, semangat. Ini masih pagi kok sudah pada ngantuk. Nah, ayo kita sebelum kita masuk pada materi hari ini. Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang neraca pembayaran dan valuta asing. Nah, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Iya, Mas Iki silakan. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Iya, neraca pembayaran adalah daftar yang berisi tentang pembayaran tentang keseluruhan pembayaran yang dilakukan suatu negara dengan negara lain karena adanya pembelian barang, jasa dan modal atau modal. Nah, sedangkan valuta asing adalah mata uang yang digunakan untuk mempermudah perdagangan internasional. Kemarin fungsi valuta asing ada berapa? Ada 4. Yang pertama sebagai alat transaksi. Yang kedua sebagai alat pengendalian kurs. Yang ketiga sebagai alat perdagangan internasional. Yang keempat sebagai alat pembayaran internasional. Bagus sekali, berarti kalian sudah mengerti ya. Saya kira kalian sudah mengerti dan memahami materi minggu yang lalu, minggu kemarin. Oke, jadi hari ini bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini kita masuk ke materi tentang kebijakan kita masuk pada kebijakan di bidang ekspor dan impor yang mencakup tarif, kuota, subsidi, diskriminasi harga, perdagangan bebas, larangan ekspor dan impor, dan premi. Nah, siapa yang sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya? Ya, silakan Mbak Sherly. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Nah, di sini tadi Mbak Sherly itu menjelaskan tentang pengertian ekspor dan impor ya. Nah, betul sekali kalau ekspor itu adalah kita memproduksi atau menjual barang atau jasa ke luar negeri.
Nah, sedangkan kalau impor itu sebaliknya, impor adalah kita membeli barang dari luar negeri. Bagus sekali Mbak Sari, itu tadi adalah pengertiannya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kebijakan perdagangan transnasional di bidang ekspor dan impor yang mencakup itu tadi. Nah, silakan sekarang kalian buka buku kalian. Ibu akan menjelaskan tentang kebijakan impor dulu ya. Nah, ini adalah kebijakan dilarang impor yang meliputi adalah ini tadi. Yang pertama adalah tarif. Apa yang dimaksud dengan tarif impor? Tarif impor adalah biaya yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah-daerah pabean atau custom area. Jadi, tarif adalah pajak yang dikenakan kepada barang-barang impor. Nah, seperti contohnya jika kita membeli barang dari luar negeri atau barang impor, kebanyakan harganya lebih mahal ya. Nah, karena itu tadi, barang itu tadi sudah terkena tarif atau pajak impor. Yang kedua adalah kuota. Apa yang dimaksud kuota impor? Kuota impor adalah batasan-batasan barang-barang impor yang masuk dalam suatu negara. Nah, jadi kuota itu adalah batasan-batasan produknya ya. Tidak sembarang produk itu bisa masuk begitu saja ke dalam negeri. Jadi semua itu ada batasan-batasannya, disebut kuota impor. Yang ketiga adalah subsidi impor. Apa yang dimaksud dengan subsidi impor? Subsidi impor adalah bantuan biaya administrasi dan operasional yang ditujukan kepada barang-barang impor. Nah, di sini tujuannya untuk menekan agar produksi dalam negeri itu lebih meningkat dan menstabilkan harga dalam harga perdagangan internasional. Nah, di sini tuh yang dinamakan subsidi. Kadang kita pernah beli barang dari luar negeri. Nah, harganya kok lebih murah daripada barang lokal. Nah, bisa jadi barang itu terkena subsidi impor, harganya lebih murah. Yang selanjutnya adalah diskriminasi harga. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah laba yang dinaikkan atau menaikkan laba dengan harga yang menaikkan harga dengan harga yang berbeda, tetapi dengan konsumen yang berbeda pula. Kita menjual barang yang sama, namun harganya itu berbeda dengan konsumen yang berbeda juga. Nah, contohnya ada penjual menjual barang ke pembeli A dengan Rp50. Nah, lalu penjual ini menjual barangnya juga ke pembeli B dengan harga yang lebih tinggi. Nah, di sini itu yang dinamakan diskriminasi harga. Yang selanjutnya adalah larangan impor. Nah, apa yang dimaksud dengan larangan impor? Nah, larangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang barang-barang impor masuk ke dalam negeri. Nah, tujuannya adalah untuk menekan produksi dalam negeri agar lebih meningkatkan produksi di dalam negeri dalam perdagangan internasional. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh kurva larangan impor.
Baik, Ibu akan menjelaskan contoh coba pada larangan impor. Nah, di sini sebelum adanya larangan impor, harga berada di P1. Lalu, produksi dalam negeri berada di P3. Nah, penawaran ada di jumlah penawaran barang di pasaran ada di P3. Harga di P1, jumlah produksi dalam negeri ada di P1, lalu penawaran di pasaran ada di P3. Nah, setelah adanya larangan impor, harga berada di ketinggian P2, lalu produksi dalam negeri berada di P2, dan jumlah penawaran di pasaran ada di P2. Nah, akibat dari larangan impor ini, harga dari P1 naik ke P2, lalu produksi dalam negeri naik dari P1 ke P2, lalu penawaran dalam pasar mulai dari P2 ke P3. Ini yang dinamakan larangan impor. Itu tadi ya. Dari sini ada yang ditanyakan belum? Belum. Kita lanjut ke kebijakan ekspor. Berikut adalah larangan kebijakan di bidang ekspor. Nah, yang pertama adalah subsidi. Apa yang dimaksud dengan subsidi ekspor? Nah, di sini adalah subsidi ekspor adalah bantuan atau kebijakan dari pemerintah untuk membantu kegiatan atau mendorong kegiatan produksi dalam negeri untuk mengekspor ke luar negeri dengan cara membantu meringankan pajak perdagangan internasional atau pajak ekspor, dan memberi biaya pengiklanan atau mensubsidi biaya pengiklanan dari barang lokal ke luar negeri. Nah, jadi jika kita pernah ke luar negeri lalu kita pernah melihat iklan produk lokal kita di sana, nah bisa jadi ini tadi produk itu mendapat subsidi dari pemerintah. Nah, itu yang dinamakan subsidi ekspor. Yang kedua adalah perdagangan bebas di bidang ekspor. Apa yang dimaksud perdagangan bebas di bidang ekspor? Yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan kegiatan perdagangan bebas antara negara. Nah, yang ketiga adalah premi. Apa itu yang dimaksud premi dalam bidang ekspor? Premi adalah kebijakan pemerintah yang memberi bonus atau premi, bonus yang berupa uang untuk mendorong atau mendukung kegiatan produksi dalam negeri yang mencapai target produksinya. Nah, jadi di sini itu pemerintah mendukung kegiatan ekspor yang produksi dalam negeri itu mencapai target. Jika produksi dalam negeri itu semangat mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah, nah pastinya pemerintah itu memberi bonus yang berupa premi atau uang. Selanjutnya adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah yaitu kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan atau mengekspor barang ke luar negeri. Tujuannya untuk menekan produksi dalam negeri lebih meningkat lagi. Nah, seperti contohnya, pemerintah itu melarang kita mengekspor rotan mentah. Karena apa? Nah, karena di sini harga jualnya pasti lebih rendah kalau jika barang itu mentah. Jadi inginnya pemerintah itu kita mengolah dulu, memproduksi dulu dengan baik, mengolah. Contohnya kita mengirimnya itu dalam bentuk mebel atau barang yang sudah jadi. Nah, sehingga barang tersebut harganya akan menjadi lebih tinggi. Nah, gitu ya. Ini tujuan larangan ekspor agar produksi dalam negeri itu lebih meningkat lagi. Nah, yang selanjutnya adalah
dumping. Apa yang dimaksud dumping? Dumping adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga jual itu lebih mahal dibanding ketika barang-barang tersebut dijual di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Sama lagi, tujuannya untuk meningkatkan ekspor dan mempromosikan barang-barang dalam negeri. Nah, mempromosikan barang-barang dalam negeri itu ke luar negeri. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kebijakan perdagangan internasional di dalam bentuk bidang ekspor dan impor. Ini tadi ya yang mencakup ini tadi. Ada tarif, kuota, subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, larangan ekspor, dan ini tadi. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Dari yang sudah Ibu jelaskan ini tadi kan saya lihat kalian sudah pastinya sudah mencatat kan ya, sudah mempelajari. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, tidak usah banyak-banyak, sebangku saja. Nah, merangkum apa yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, nanti dikumpulkan ke ruangan Ibu. Nah, nanti Ibu juga memberi PR. Kalau PR soalnya Ibu kirim ke WA group saja ya. Kita kan ada WA group. Oke, nah ini tadi ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum dimengerti? Oke, terima kasih ya atas perhatiannya hari ini, sudah menyimak penjelasan dari pembelajaran hari ini dengan baik, dengan pintar, tidak rame, memperhatikan semua. Ada yang Ibu jelaskan ini semuanya memperhatikan. Nah, cukup pertemuan hari ini. Jika ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian jaga kesehatan terus. Ya, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.